Pernahkah kalian membayangkan tinggal di surga? Tempat di mana matahari bersinar cerah, ombak menari di pantai berpasir putih, dan udaranya dipenuhi aroma bunga tropis. Ya, itulah Hawaii yang sering kita lihat di kartu pos atau film. Tapi, di balik keindahan yang memukau itu, ada sebuah kenyataan pahit yang dihadapi oleh penduduk aslinya. Sebuah perjuangan senyap yang jarang sekali terdengar gaungnya di luar kepulauan itu. Hari ini, kita akan menyelami cerita yang berbeda tentang Hawaii, bukan tentang liburan mewah atau selancar di ombak raksasa, tapi tentang krisis perumahan yang membuat penduduk asli Hawaii atau Kanaka Maoli merasa seperti tamu di tanah kelahiran mereka sendiri. Bayangkan, kalian lahir dan besar di sebuah tempat, tapi saat dewasa, kalian tidak lagi mampu untuk memiliki sepetak tanah pun di sana. Inilah realitas yang menyakitkan bagi banyak keluarga Hawaii saat ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Akar masalahnya cukup kompleks, tapi salah satu pemicu utamanya adalah serbuan investor dan pendatang kaya dari daratan utama Amerika Serikat dan seluruh dunia. Mereka melihat Hawaii bukan sebagai rumah, tapi sebagai aset investasi yang menguntungkan. Mereka membeli properti seringkali dengan harga tuna yang jauh di atas harga pasar, bukan untuk ditinggali, tapi untuk disewakan sebagai tempat liburan jangka pendek atau dibiarkan kosong sambil menunggu nilainya naik. Akibatnya, harga rumah melambung tinggi ke level yang tidak masuk akal. Rata-rata harga rumah di Hawaii sekarang sudah menembus angka $1 juta, menjadikannya salah satu pasar properti termahal di Amerika Serikat. Sekarang coba kita bandingkan dengan pendapatan rata-rata penduduk lokal. Gaji yang mereka terima, meskipun mungkin terlihat besar, sama sekali tidak sebanding dengan lonjakan biaya hidup dan harga properti. Jurang antara pendapatan dan harga rumah semakin lebar setiap harinya untuk bertahan hidup. Banyak penduduk asli Hawaii yang terpaksa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak jarang kita menemukan seseorang yang harus bekerja di 2 atau bahkan 3 tempat sekaligus. Pagi hari mereka mungkin bekerja sebagai pelayan di hotel, siangnya menjadi pemandu wisata, dan malamnya masih harus bekerja di restoran. Mereka bekerja tanpa lelah, bukan untuk menjadi kaya, tapi hanya untuk bisa membayar sewa bulanan dan meletakkan makanan di atas meja untuk keluarga mereka. Mimpi untuk menabung dan membeli rumah sendiri terasa seperti fata morgana di tengah gurun. Ini adalah sebuah ironi yang tragis. Orang-orang yang nenek moyangnya telah mendiami tanah ini selama berabad-abad, yang budayanya menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, justru menjadi korban dari popularitas tanah mereka sendiri. Mereka adalah tulang punggung industri pariwisata yang menghasilkan miliaran dolar bagi negara bagian Hawaii, namun mereka sendiri kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini menciptakan sebuah fenomena yang menyedihkan yang dikenal sebagai diaspora Hawaii karena tidak lagi mampu bertahan di tanah kelahiran mereka. Ribuan penduduk asli Hawaii terpaksa pindah, dan tujuan utama mereka yang mungkin akan mengejutkan kalian adalah Las Vegas, ya. Kota gurun yang gemerlap di Nevada itu kini dijuluki sebagai Pulau ke-9 Hawaii. Mereka pindah ke sana bukan karena lebih menyukai kasino daripada pantai, tapi karena biaya hidup, terutama perumahan, jauh lebih terjangkau. Di Las Vegas, mereka bisa membeli rumah, mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, dan membangun kehidupan yang stabil, sesuatu yang seharusnya bisa mereka dapatkan di rumah mereka sendiri. Kepergian mereka bukan sekadar angka statistik. Setiap keluarga yang pindah berarti ada satu mata rantai budaya yang terputus dari tanahnya. Para tetua yang membawa pengetahuan dan tradisi lisan pergi, bahasa Hawaii yang sudah berjuang untuk bertahan, kehilangan penutur mudanya. Tarian hula, musik, dan seni ukir kehilangan para praktisinya. Ini adalah erosi budaya yang terjadi secara perlahan namun pasti. Hawaii berisiko kehilangan jiwanya, roh aloha yang sejati, yang bukan sekadar sapaan, tapi sebuah cara hidup yang berlandaskan pada komunitas, rasa hormat, dan cinta terhadap tanah. Selain harga rumah, biaya hidup sehari-hari di Hawaii juga terus meroket. Hampir semua barang, mulai dari bahan makanan hingga bensin, harus diimpor dari daratan. Ini membuat harga-harga di supermarket jauh lebih mahal dibandingkan tempat lain. Jadi, meskipun kalian berhasil mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus, sebagian besar uang itu akan langsung habis untuk biaya sewa yang selangit dan kebutuhan pokok yang mahal. Lingkaran setan ini membuat sangat sulit bagi penduduk lokal untuk bisa menabung dan memperbaiki kondisi finansial mereka.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keadilan. Apakah adil jika sebuah komunitas harus terusir dari tanah leluhur mereka hanya karena orang lain punya lebih banyak uang? Apakah pariwisata dan investasi harus diprioritaskan di atas kesejahteraan penduduk lokal yang telah menjaga tanah itu selama ini? Ini bukan lagi sekadar masalah ekonomi, tapi sudah menjadi masalah hak asasi manusia dan keadilan sosial. Tentu saja, pemerintah dan berbagai organisasi komunitas tidak tinggal diam. Ada berbagai upaya yang dilakukan, seperti program perumahan terjangkau, pembatasan sewa liburan jangka pendek, dan advokasi untuk kebijakan yang lebih berpihak pada penduduk lokal. Namun, perjuangan ini sangat berat. Kekuatan pasar dan modal investasi yang besar seringkali lebih kuat daripada peraturan lokal yang mencoba membendungnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang luar? Pertama, adalah dengan menyadari adanya masalah ini, saat kita berlibur ke Hawaii, ingatlah bahwa di balik senyuman ramah para pekerja hotel dan restoran, mungkin ada kisah perjuangan untuk bertahan hidup. Hormatilah budaya dan lingkungan setempat. Pilihlah untuk mendukung bisnis-bisnis yang dimiliki oleh penduduk lokal, bukan korporasi besar. Dengan begitu, uang yang kita belanjakan bisa langsung membantu komunitas, bukan hanya memperkaya investor dari luar. Kisah Hawaii adalah sebuah peringatan bagi kita semua tentang bagaimana pariwisata yang tidak terkendali dan investasi yang buta dapat menghancurkan sebuah komunitas dari dalam. Ini adalah cerminan dari apa yang bisa terjadi ketika nilai sebuah tempat hanya diukur dari potensi keuntungannya, bukan dari nilai budaya, sejarah, dan kemanusiaan yang ada di dalamnya. Mari kita berharap bahwa suara-suara dari Hawaii ini akan didengar lebih luas. Bahwa akan ada solusi yang adil yang memungkinkan penduduk asli Hawaii untuk kembali menjadi tuan di tanah mereka sendiri, bukan menjadi orang asing. Sehingga keindahan Hawaii tidak hanya bisa dinikmati oleh para pengunjung, tapi yang terpenting bisa terus menjadi rumah yang damai dan sejahtera bagi anak cucu keturunan asli Kepulauan Surga itu. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktu untuk memahami isu penting ini. Semoga Bali, Labuan Bajo, dan daerah pariwisata kita lainnya tidak sampai terjadi seperti di Hawaii, atau sudah terjadi juga saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.